Halo everyone, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dan bersama teman-teman saya, Dewi Nurdini dan Kuntum Milenia Istiqomah, kami adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi Prodi Administrasi Perkantoran A 2018. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi MSDM yang berjudul Sistem Imbal Jasa yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Ibu Munawaroh SE MSI. Untuk lebih jelasnya, keep for watching guys. Sistem timbal balik jasa atau sering kita sebut sebagai kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada tujuan dari kompensasi menurut Noto Ajo Mojo. Yang pertama itu adalah menghargai prestasi kerja, karena dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Yang kedua, ada menjamin keadilan, karena dengan adanya kompensasi yang baik, itu juga akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, memperhatikan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival bekerja pada organisasi tersebut atau perusahaan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik, akan menarik lebih banyak calon karyawan lagi. Dan juga akan lebih banyak peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Yang kelima, ada pengendalian biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat semakin sering karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan tempat lain. Hal ini berarti menghemat biaya untuk merekrutmen dan seleksi karyawan baru. Yang keenam ada memenuhi peraturan. Maksud dari memenuhi peraturan itu adalah merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut dengan adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Selanjutnya ada manfaat kompensasi. Yang pertama itu dia sebagai transaksi ekonomi, dan yang kedua ada sebagai transaksi psikologi, kemudian sebagai transaksi sosial, lalu transaksi politik, dan sebagai transaksi etika. Berikut ini merupakan komponen dari kompensasi, yaitu ada dua, direct dan indirect atau langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah direct. Direct ini terdiri dari base pay dan variable pay. Base pay atau gaji pokok itu terdiri dari wages and salaries atau upah dan gaji. Lalu ada bonus, insentif, stock options atau bonus, insentif, dan pilihan persediaan. Sedangkan pada tidak langsungnya atau indirect ini terdapat benefit atau manfaat. Yang pertama ada medical or life insurance atau asuransi kesehatan atau jiwa, lalu paid time off atau cuti dibayar, lalu retirement pensions atau pensiunan, lalu workers compensation atau kompensasi pekerja, dan others atau yang lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Kompensasi yang pertama adalah kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung yaitu gaji atau upah yang dibayarkan karena kewajiban atau pokok. Misalnya, dapat berupa bayaran pokok seperti bayaran intensif berupa bonus dan komisi. Yang kedua, kompensasi finansial tak langsung. Kompensasi finansial tak langsung merupakan kompensasi dalam bentuk bayaran di luar kewajiban. Dalam hal ini, perusahaan berhak memberikan atau tidak memberikan kompensasi tambahan ini bagi karyawannya, kecuali jika memang dibutuhkan seperti cuti kehamilan.
Untuk jenis kompensasi yang terakhir adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial yaitu kompensasi yang diberikan hanya jika anggota mampu menyelesaikan pekerjaan tantangan dan bisa mencapai target perusahaan dengan cara yang inovatif. Selanjutnya adalah sistem kompensasi. Terdapat 3 jenis sistem kompensasi, yaitu ada sistem kompensasi waktu, sistem kompensasi hasil atau output, dan sistem kompensasi borongan. Nah, yang pertama adalah sistem waktu. Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ini atau gaji dan upah ini ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Nah, kelebihan sistem waktu adalah administrasi upah menjadi mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan itu tetap. Sedangkan kelemahannya adalah pekerja yang malas pun mendapatkan kompensasi yang dibayarkan sebesar perjanjian. Yang kedua adalah sistem hasil atau output. Dalam sistem hasil, kompensasi yang dibayarkan selalu berdasarkan pada banyaknya hasil yang diselesaikan bukan pada lamanya waktu pengerjaan. Sistem ini tidak bisa ditetapkan pada karyawan tetap atau sistem waktu dan jenis pekerjaan yang tidak memiliki standar fisik seperti bagi karyawan dan administrasi. Adapun kelebihan sistem ini dapat memberikan kesempatan untuk karyawan yang bekerja sungguh-sungguh serta berprestasi baik akan mendapat balas jasa yang lebih besar. Yang ketiga adalah sistem borongan. Sistem borongan merupakan suatu cara memberikan upah dengan menetapkan besarnya jasa berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama pengerjaannya. Nah, pada penetapan besarnya kompensasi ini berdasarkan sistem borongan yang cukup rumit lama mengerjakannya, serta banyak alat yang dipakai untuk menyelesaikannya. Sehingga dalam sistem rombongan pekerjaan bisa mendapatkan kompensasi besar atau kecil, yaitu tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. Selanjutnya adalah metode kompensasi. Terdapat 2 metode, yaitu metode tunggal dan jamak. Metode tunggal merupakan suatu metode yang menetapkan gaji pokok hanya berdasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan. Berdasarkan ini, tingkat gaji pokok dan golongan seseorang itu ditetapkan atas ijazah yang dijadikan standarnya. Sedangkan jika metode jamak merupakan suatu metode yang dalam menetapkan gaji pokok itu berdasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan gaji pokok seseorang. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Sistem pemberian kompensasi oleh organisasi kepada karyawannya dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor sebagai suatu tantangan setiap organisasi dalam menentukan kebijakan kompensasi bagi karyawannya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah yang pertama, faktor produktivitas. Organisasi berkeinginan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa material ataupun non-material. Faktor yang kedua adalah kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi tergantung dari mampu atau tidaknya suatu organisasi untuk membayar para karyawannya. Organisasi tidak akan memberikan kompensasi melebihi dari batas kemampuan organisasi tersebut. Dan faktor yang ketiga adalah kesediaan untuk membayar. Kesediaan ini berpengaruh atas kebijaksanaan pemberian kompensasi bagi karyawannya. Faktor yang berikutnya adalah suplai dan permintaan tenaga kerja. Karena banyak tidaknya tenaga kerja di pasaran kerja dapat mempengaruhi pemberian kompensasi di suatu perusahaan. Faktor yang kelima adalah organisasi karyawan. Adanya organisasi karyawan tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kompensasi di sebuah organisasi. Dan faktor yang terakhir adalah peraturan dan perundang-undangan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pemberian kompensasi karena peraturan tersebut jelas mempengaruhi sistem pemberian kompensasi bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.
Nah, selanjutnya adalah kriteria pemberian kompensasi menurut Noto Atmojo. Kriteria yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, biaya hidup. Kriteria ini berorientasi pada kebutuhan karyawan yang dipentingkan agar memiliki produktivitas yang optimal. Kriteria yang kedua adalah produktivitas. Meningkatkan produktivitas karyawan akan meningkatkan pula penghasilan dari sebuah organisasi. Kriteria yang ketiga adalah skala atau upah gaji umum yang berlaku. Kriteria ini terbilang cukup sulit jika dilihat dari besar kecilnya organisasi tersebut. Namun, organisasi tersebut dapat berkaca kepada organisasi yang setingkat secara umum untuk memberikan kriteria pemberian kompensasi bagi karyawannya. Kriteria selanjutnya adalah kemampuan untuk membayar. Setiap organisasi memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah karyawannya, dikaitkan dengan keseluruhan organisasi. Nah, kriteria yang terakhir adalah upah atau gaji yang menarik. Upah atau gaji yang menarik akan mempertahankan dan memotivasi karyawannya. Organisasi yang baik selalu menarik calon karyawannya untuk bekerja di dalamnya, serta mempertahankan karyawannya untuk betah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penentuan kompensasi. Untuk penentuan kompensasi, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menganalisis jabatan. Analisis jabatan, sebagaimana telah dijelaskan, merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua adalah mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji, serta membuat kuesioner secara formal, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan gaji. Misalnya, untuk penggunaan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya, dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standards. Setiap pekerjaan telah ditentukan poinnya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, saya mewakili kelompok untuk memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada beberapa kesalahan kata. Sejatinya kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.